Bismillahirrahmanirrahim. Masih wajar nggak ya kalau istri itu ikut bantu-bantu keuangan rumah tangga? Kan harusnya istri dinafkahi. Ternyata istri capek-capek juga mencari nafkah. Ini kira-kira dalam Islam boleh atau nggak boleh? Wajar atau nggak wajar? Nah, mari rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita belajar dari kisah yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, yaitu istrinya Abdullah bin Mas'ud, Zainab. Kita tahu Abdullah bin Mas'ud itu pekerjaannya menjaga sendal Rasul. Otomatis untuk mencari ma'isyah, ya, mencari dunia, ya punya banyak keterbatasan. Karena yang dijaga itu Nabi, ya, bukan miliarder yang punya banyak duit, jangan, enggak. Digaji, enggak. Ini Nabi. Otomatis yang didapati oleh Abdullah bin Mas'ud adalah lautan ilmu, Al-Quran dan hadis. Ya dunianya ya, pasti punya banyak hambatan. Namun istrinya Zainab luar biasa. Dia business woman. Bahkan dalam kisah dia sampai punya satu perusahaan perkakas rumah tangga yang karyawannya adalah para istri-istri sahabiyat, yang akhirnya dari produksi ini si Zainab dia bisa memberikan gaji kepada para istri-istri sahabat, dan juga dari hasil usahanya dia menafkahi tidak hanya dirinya, juga keluarganya dan juga suaminya. Nah, pada suatu hari gejolak dan kegalauan juga dirasakan oleh Zainab. Dia mikir, aduh jangan sampai capek-capek ternyata Allah nggak suka, Rasul nggak suka. Ya rugilah, seperti jatuh dari tangga ketiban tangga. Diadukanlah kepada Rasulullah. Ternyata apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Allah itu sangat-sangat menghargai sekecil apapun kebaikan seseorang. Tinggal Rasulullah mengatakan, kullaha, katakan kepada Zainab, dari uangnya, laha ajron, baginya 2 pahala. Seberapa rupiah dia berikan, untuk dirinya kah, untuk suaminya kah, untuk anaknya kah, untuk mertuanya kah, dapat 2 pahala. Pertama, pahala sedekah. Sedekah aja dilipat gandakan 700 kali lipat. Yang kedua, ya pahala silaturahim. Silaturahim aja membuka rezeki. Artinya apa? Berbunga-bungalah Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud pada saat itu. Ya Allah, Islam itu ternyata memberikan apresiasi, bukan malah menjas. Berarti nanti kamu itu melanggar, kamu itu nanti bisa jadi istri yang durhaka, belagu, sombong. Enggak, memberikan apresiasi. Kenapa diberikan apresiasi? Karena akan jadi sumber pahala. Kalau seorang istri, seorang perempuan bekerja memang bukan untuk mental menjadi istri yang durhaka. Bukan jadi mental istri yang mentang-mentang. Nih, ya aku yang cari duit, kamu itu cuma numpang makan. Sehingga merasa karena yang paling punya uang berhak untuk tidak taat sama suami. Merasa yang punya uang berhak ya memerintahkan, bahkan tidak hormat kepada suami. Ya enggak begitu. Rasulullah memberikan apresiasi. Kenapa? Karena Rasul percaya kalian bekerja bukan karena kalian ingin durhaka kepada suami. Justru karena kalian bekerja, karena cinta kita kepada suami, ingin ya sama-sama saling tolong-menolong agar rumah tangga kita, agar anak-anak kita dalam kondisi hidup yang baik-baik aja. Karena kita punya doa yang sama, Rabbana atina fid dunya hasanah.
Hidup di dunia, mumpung di dunia, ya baik-baik. Berarti nggak miskin, nggak kekurangan, anak bisa sekolah, bisa makan, hidup layak. Itu kan doa kita, doa bersama. Dan jangan cuma di dunia doang, ya baik-baik, ya juga wafil akhirati hasanah. Ya hidup di akhirat juga baik-baik. Artinya kebaikan yang kita kerjakan di dunia ini akan menjadi bekal kita untuk di akhirat. Doa kita sama. Doa kita karena kita menginginkan kebaikan bersama dengan suami. Nah, sampai kalau kita sudah punya mental ta'awun, saling tolong menolong karena punya visi dan misi yang sama, itu dalam surat An-Nisa ayat ke-32 legal. Wanita itu bekerja, bahkan diakui hartanya adalah harta yang milik perempuan dari hasil usahanya sendiri. Dimulai dari ayat Allah mengingatkan wala tatamannau, jangan kamu iri hati dan dengki. Ya, karena bisa jadi laki-laki punya bagian, Allah kasih rezeki untuk laki-laki dari apa? Dari hasil kerjanya. Walinisa, perempuan juga begitu. Allah berikan rezeki, Allah berikan bagian, diakui dari mana? Dari mimma kasabna, dari hasil kerja kerasnya. Allah aja sudah mengakui. Kenapa? Karena Allah percaya kita para muslimah bekerja, bukan untuk saling menjas, saling mencari siapa yang paling berkuasa, mencari siapa yang paling berhak ya untuk menjadi pemimpin. Tidak. Tapi kita bekerja karena kita punya prinsip wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Rezeki yang aku dapati adalah rezeki yang amanah, yang juga akan dirasakan kebersamaannya, kebermanfaatannya, keberkahannya untuk keluarga, suami dan anak-anak. Barakallahu fikum. Semoga Allah akan selalu menambah rezeki buat kita semua dari kerja keras kita, baik laki-laki atau perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.